Alzheimer itu penyakit yang nyerang otak, jadi penyakit progresif gitu. Jadi akan semakin menurunnya fungsi otak gitu. Yang gejalanya adalah demensia gitu. Demensia itu sebetulnya gejala banyak hal gitu. Yang salah satunya ada Alzheimer. Nah, kalau di Alzheimer itu ada 7 stages. Kayak kalau cancer tuh kan ada stadium 1, 2, 3 gitu. Kalau di Alzheimer tuh kurang lebih ada 7 stages lah gitu. Yang ditandain sama perilakunya mereka gitu. Penurunan kognisi, terus kemudian penurunan bukan hanya penurunan kognisi ya, tapi perubahan perilaku. Jadi kayak hal-hal yang biasanya mereka lakukan sehari-hari gitu, kayak mandi, minum, air matang gitu-gitu, itu kadang-kadang nanti menghilang, lama-lama menghilang gitu, nggak kenal orang gitu, kurang lebih kayak gitu deh. Karena otaknya itu kan mengecil ya, terus ada timbunan-timbunan semacam plak di otak, sehingga si sel-sel otaknya itu mati satu persatu. Makanya itu semakin lama fungsinya otak itu semakin menurun gitu. Setelah kita tahu ya Alzheimer itu apa ya, itu ngebayangin, duh ibu nanti nggak akan kenal lagi sama kita, ibu udah nggak tahu lagi dia siapa. Itu kan berat buat kita jalaninnya pada saat itu, ngebayanginnya. Tapi lalu kemudian aku mengikuti satu komunitas dan cari tahu banyak tentang hal itu. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan, dan satu fase lagi di mana dia sangat impulsif, sangat agresif. Jadi dia karena disorientasi waktu, dia nggak bisa membedakan mana siang mana malam, sehingga kadang tuh tengah malam dia nggak tidur dan itu keliling rumah. Jadi keluar pintu depan, masuk pintu belakang. Nah itu sering banget terjadi kayak gitu, sampai akhirnya kita yang ngejaga tuh ikut terjaga gitu, dan ikut stres juga. Dan itu yang membuat kita akhirnya dikasih kegiatan apa ya, karena dia sudah nggak secara manusia udah nggak berfungsi kayaknya gitu loh, udah nggak bisa masak, udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya oke, gimana kalau kita kasih kegiatan apa ya gitu. Oh, warnain kali nih, warnain. Karena waktu itu tuh sempet jadi lagi main ke rumah anaknya, ke rumah cucunya, terus cucunya, Titi mau warnain gak Ti? Terus dia ngegambarin gitu, karena cucunya juga seneng gambar kan. Terus oke gitu, terus dia ternyata tekun ngewarnain dan dia mau ngewarnain. Akhirnya kita kasih terus time of memory. Ini time of memory gitu ternyata. Terus akhirnya dari sini kita terus-terusan gitu. Di awal sih yang warnain biasa. Terus kan mereka kita suka ajak ibu ke check up ke dokter kan. Nah itu kan sulit banget buat ibu untuk stay diam gitu. Dan ini buku pertama yang cukup membantu kita untuk ngajak ibu di dokter sih. Jadi biar dia tenang, terus ke distract gitu. Dia sih ngerjainnya lompat-lompat sih. Jadi dari halamannya nggak urut gitu. Jadi sesuka hati dia aja, tapi paling tidak dia masih tahu ngewarnain ini tuh maunya apa, yang logis itu warnanya apa gitu. Dan itu berhasil sih, cukup berhasil buat kita. Wah, ini cukup berhasil membuat dia tenang gitu, membuat dia mendistract gitu. Memang fase awalnya itu hanya mewarnai, karena kita pikir ya ibu kan nggak punya basic, nggak pernah seneng ngegambar ya, tidak pernah merasa dia bisa menggambar. Jadi ya cari kegiatan yang memang nggak melibatkan skill banget gitu. Untuk mewarnai kan cukup sederhana gitu. Tapi pada akhirnya makin kesini kita perhatiin dia makin malah nggak ngewarnain, tapi justru kayak warna merahnya tuh makin dominan gitu loh. Terus mulai kacau, terus mulai keluar, bukan lagi di objek-objeknya, justru malah luarnya yang dia garap gitu. Jadi buku kedua yang kita beliin waktu itu, keluarnya adalah bener-bener garis gini, garis improve-nya dia gitu. Kayaknya mungkin otaknya emang udah nggak lagi bisa memerintahkan dia tangannya untuk mengarsir. Jadi yang keluar adalah garis-garis itu, dan udah nggak bisa bedain mana yang objek yang perlu digarap, mana yang enggak gitu. Ya udah dia gerak aja tangannya gitu.
Akhirnya kembali lagi tangannya ya, terakhir itu kan sering terakhir itu dia karena sakit, ada pendarahan di kepalanya sehingga membuat dia harus dioperasi, diambil cairannya. Memang karena kena anestesi, akhirnya demensianya semakin bertambah. Jadi fungsi otaknya semakin menurun. Jadi ya semenjak itu terus ya udah yang keluar cuman gini lagi, balik lagi. Udah nggak bisa lagi ngewarnain atau keluar garis-garis gitu. Sebelum ini sih keluar justru malah gambar ya. Terus kemudian ya kenapa ini menjadi akhirnya penting buat saya untuk di-share gitu. Yang pertama, kegiatan ini mungkin ya dianggap orang ini adalah sebuah art terapi gitu, karena kan saya juga baca, cari tahu gitu apa sih kegiatan yang membuat mereka tenang, yang membuat mereka ya terapi lah buat mereka selain fisioterapi tentunya ya. Ternyata memang kegiatan seni itu salah satunya adalah bagian dari terapi gitu. Tapi seni itu kan memang banyak, ada nyanyi, ada nari, poco-poco itu sangat biasa di Indonesia untuk penderita Alzheimer gitu atau orang dengan demensia, karena dia itu melatih otak kanan dan kiri kan. Ya sebelum saya tahu sekolah SKS gitu, sebetulnya saya juga sudah membuat project ini gitu secara pribadi. Untuk mimpinya adalah bikin karya kolaborasi dengan ODD gitu untuk bikin pameran waktu itu. Lalu kemudian ada tawaran lah sekolah SKS ini gitu, dimana kita belajar tentang seni kontemporer pada saat ini gitu, dari mulai definisinya sampai caranya bagaimana gitu. Kebetulan juga karena background saya seni dan saya juga mengajar sehari-harinya di sebuah sekolah SMA yang juga seni visual gitu, yaitu membuat saya juga tertarik untuk mengikuti sekolah ini gitu. Karena penting buat saya gitu sebagai fasilitator atau guru di sebuah sekolah seni gitu. Yang kemudian saya propose ke Pak Harsono waktu itu, bagaimana kalau saya meneliti juga berkarya konsepnya tentang Alzheimer ini gitu, berdasarkan pengalaman yang saya alami dan berdasarkan proyek yang memang saya sedang jalani gitu. Lalu kemudian Pak Harsono mengamini gitu. Maka dari itu terus akhirnya berlanjutlah gitu penelitian ini. Kemudian saya datang ke panti-panti Werda gitu di beberapa tempat gitu, yang salah satunya adalah di Bekasi gitu. Jadi di Bekasi itu ada satu panti Werda kecil, isinya mungkin 6 orangan gitu, tapi 90% mereka mengalami demensia yang latar belakangnya macam-macam sih gitu, yang ada demensia karena depresi gitu, mungkin karena juga awal Alzheimer gitu. Nah di situ saya mencoba membuat kegiatan gitu. Nah kegiatan ini kemudian di SKS ini saya buat menjadi karya modul gitu, modul berupa zin gitu.